Go. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai adik-adik, Hai adik-adik, selamat hari Minggu. selamat hari Minggu. Kembali lagi ke Kita kembali lagi ke podcast Sekolah Minggu. kelas Petrus dan Salomo. Kita mau masang AdSense ya, Bang Heri. Ntar kalau adik-adiknya rajin juga bang, rajin nonton ini cerita kita. Kita belum 1000 subscriber. Iya nih, aduh, ajak teman-temannya dong. Gimana mau ngalahin Atta Halilintar? Ya, akan ledek. Anak gue yang Oke, sebelum kita memulai membahas mengenai firman Tuhan, kita akan satu dalam doa dulu. Yuk, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu dari awal minggu sampai akhir minggu ini Bapa. Bapa, sebentar kami akan merenungkan sedikit firman-Mu, pimpin kami Bapa agar dapat hidup diam dengan baik, dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga pimpin kedua hamba-Mu ini Bapa dalam menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu ini, agar perkataan yang keluar dari mulut kami dapat menegakkan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke, Bang Geri. Bang Geri tuh mulai jadi Kristen tuh kira-kira pas umur berapa Bang Geri? Menerima Tuhan kali bang. Iya, malah terima Tuhan. Kristen kan dari lahir kita Habis dibaptis ya waktu Kristen. iya. Bikin tato salib Bang. Enggak dong. Menerima sih, menerima Tuhan sebagai juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan sih itu awal-awal CD kali bang, karena dijelaskan dan lebih mengerti lah. Lebih mengerti ya. Tapi sekarang gini Bang Geri, ketika Bang Geri pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah Bang Geri sudah paham seutuhnya mengenai Alkitab? Paham sudah sih enggak, tapi Tuhan sebagai juru selamat dan sebagai yang penuntun, habis itu dijelaskan pada saat itu mengerti lah. Gitu bang. Berarti pas ketika baru pertama kali percaya, inti-intinya tapi udah paham ya? Iya, kalau intinya udah paham. Oke. Nah, lalu berarti sampai sekarang pun Bang Geri tuh masih terus mempelajari ya? Harus bang, harus. Karena biar kita lebih mengerti dan nggak goyah bang. Karena ya dari Alkitab pun kita juga sebagai kekuatan dalam hidup sih bang, untuk tetap percaya dan menjalankan sesuai jalan Tuhan. Kalau Bang Geri misalnya nih kenalan sama seseorang, butuh berapa lama sih buat mengenal dia secara penuh? Tergantung sih bang, bisa lama, bisa sebentar. Tapi nggak cukup sehari ya? Enggak bang, bisa berbulan-bulan. Nggak boleh enggak? Ya sama berarti apalagi makanya kita pun juga masih belajar ya mengenai firman Tuhan, belajar mengenai Alkitab itu yang kita lakukan dalam ibadah kita sehari-hari ya. Namun sekarang kenapa sih kita membahas ini? Kita buka dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Iya, mohon maaf lagi adik-adik. Aduh, kita kebanyakan minta maaf ya. Maaf ya. Kayak YouTuber Ya, akan diwajarkan oleh Bang Geri. dibuka lagi adik-adik sekali lagi dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Abang bacakan ya.
Ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bang Giri, jadi ini Paulus itu nulis surat kepada jemaat di mana? Kolose. Jemaat di Kolose. Iya ya, orang berhubung pada Kolose. Sekarang kita Kolose. Iya. Nah, kalau kita baca ayat dari 1 sampai 15, di sini tuh Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose mengenai pentingnya untuk benar-benar mempelajari firman Tuhan itu secara utuh. Biar tahu Tuhan itu maunya ngomong apa, Tuhan itu sebenarnya ngomong apa sih. Jadi sama seperti Abang dan Bang Jerry dan Abang yakin kita semua, ketika kita pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus, kita tuh nggak sepenuhnya mengerti, nggak sepenuhnya mengenal Tuhan. Kita tahu intinya, kita tahu Tuhan Yesus itu sudah mati dan bangkit untuk dosa, untuk menebus kita supaya kita memperoleh keselamatan. Itu kita sudah yakini. Tapi kan banyak firman Tuhan yang belum kita baca. Nah, kalau kita belum baca firman Tuhan, gimana caranya kita bisa kenal Tuhan? Tadi sama seperti Bang Giri kan, kalau Bang Giri baru kenal temannya Sarah, langsung kenal sepenuhnya. Benar? Enggak. Nah, sama. Kita bisa tahu Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan kalau kita membaca firman-Nya setiap hari, kita semakin dekat kepada Dia. Nah, lalu emang contoh-contoh ajaran yang salah itu kayak gimana sih? Misalnya, Bang Giri punya nggak temen yang suka baca horoskop? Horoskop ada deh. yang percaya, yang dia gitu. Yang bintangnya apa tuh? Libra. Terus bintangnya ikan apa kan? Ikan apa? Pisces. Ikan afies. Nah, itu contoh ajaran-ajarannya yang kadang-kadang kita sebagai orang Kristen masih aja mendengarkan hal tersebut. Padahal salah nggak? Salah dong, Pak. Itulah pentingnya untuk memahami, untuk mempelajari Alkitab secara utuh, biar tahu Tuhan tuh maunya ngomong apa sih sebenarnya kepada kita. Atau enggak mungkin kita nggak seperti itu. Ada nggak misalnya kalau misalnya temannya jahat ke kita, kita balas jahat? Punya nggak Bang Kiri yang seperti gitu? Ada dong. Ada tentunya. Pasti kalau itu. Pembelaannya biasanya apa? Gue udah sabar selama ini. Aduh, gimana ya? Enggak enak tuh. Biasanya kan gitu kan. Gue udah sabar selama ini nih. Apa sih yang gue gak kurang baik? Masih yang gue diginiin. Padahal sabar itu gak ada batasnya. Sabar itu gak ada batasnya. Kita disuruh mengampuni berapa? 70 kali 7 kali. Nah, jadi gini tuh Paulus mengingatkan pada jemaat di Kolose bahwa akan banyak pengajar-pengajar palsu yang menyebarkan berita-berita yang salah. Tapi ada juga tuh beritanya yang samar-samar seperti itu. Bagian pernah dengar ya? Ada yang bilang seperti ini, orang Kristen pasti kaya raya, orang Kristen gak bisa sakit. Wah, Ada Pak. ada ya? Salah nggak? Salah sih. Salah. Lah emang kalian kira kedua belas rasul itu hidupnya kaya-kaya? Nggak kurang Kristen apa mereka? Bahkan mereka meninggalkan kekayaan malah Bang. demi menyebarkan Injil. Mereka nggak pernah kekurangan, tapi bukan kaya-kaya gitu. Karena bukan kaya-kaya secara materi duniawi ya. Karena bukan itu yang utama. Tapi ada loh berita yang seperti itu. Bahkan pas awal-awal COVID, Bang Giri pernah dengar ya? Ada gereja yang tetap buka alasannya, ya kita tetap harus percaya kepada Tuhan. Karena orang Kristen nggak bakal kena COVID. Orang Kristen nggak bakal kena COVID. Salah nggak? Ya salah dong. Kita harus realistis juga Bang. Karena bukan seperti itu maksud Tuhan gitu. Itu contoh-contoh yang salah. Di Alkitab ada loh bahwa kita harus taat kepada pemerintah karena pemerintah adalah alat Tuhan. Ya kita boleh percaya sama Tuhan, tapi tetap kita kan itu loh gunanya baca Alkitab ya Bang. Ada ajaran-ajaran yang Tuhan kasih tahu, oh ini loh benarnya.
Emang kalian berani bilang ke orang tua kalian pas batuk-batuk, bapak kurang percaya sama Tuhan, kan ngomong kayak gitu. Nah, kalau nggak dicoret dari kartu keluarga, Salah ngomong kayak gitu. Atau bahkan ekstrimnya ngomong ke pendeta. Berani kalian ngomong kayak gitu, ada pendeta lagi batuk kalian katain kayak gitu. ya Karena bukan seperti itu gitu. Itu contoh ajaran-ajaran yang salah. Bilang kita nggak bakal pernah sakit, nggak bakal pasti kaya raya. Yang Tuhan janjikan itu adalah kita itu disertai. Mau itu keadaan yang mungkin secara duniawi nggak banyak harta, tapi pasti berkecukupan. Walaupun kita sakit, tapi pasti dikasih kekuatan untuk menghadapinya. Entah sembuh, entah kita sabar untuk menghadapinya. Nah, itu contoh-contoh di mana bagaimana pentingnya untuk mempelajari Alkitab, mempelajari firman Tuhan, biar tahu Tuhan tuh mau sebenarnya ngomong apa sih. Biar kita bisa benar-benar hidup itu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Jadi nggak hanya nebak-nebak gitu. Nggak cuma nebak-nebak, maksud Tuhan jangan-jangan kayak gini. Jangan seperti itu. Tuhan tuh ngomong di Alkitab. Di Alkitab ada berapa kitab Bang ya? total 66 kitab bang. Yang lama ada 39, perjanjian baru ada 27. Nah, ada 26 kitab yang isinya firman Tuhan untuk mengajarkan kepada kita itu seperti mestinya hidup seperti apa. Itu dijelaskan dengan sangat jelas, bahkan sampai Tuhan datang ke dunia. Selain dia tujuan utamanya untuk menebus kita dari dosa, dia juga mengajarkan kepada kita itu. Makanya kan kita kalau kita lihat di Matius 6 ada tuh khotbah Tuhan Yesus di bukit yang sangat terkenal. Saking terkenalnya ya kan, Mahatma Gandhi itu sangat ngefans dengan bagian kita itu. Oh dia bagi dia tuh itu sangat mengajarkan yang sangat luar biasa. Lalu kita lanjut nih ke ayat 7. Ayat 7 ngomongin apa sih? Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, Bang Iri, kalau bangun rumah yang dibangun dulu apa sih? Dibangun dulu ya kerangkanya dulu pasti bang. Kerangka ya? Fondasi nggak langsung jadi semua. Kalau Bang Iri bangun rumah di atas pasir, bisa nggak? Pasir susah bang. Iya, susah. Karena pasir itu kan nggak Apa ya? nggak padat. Ya nggak padat ya, berarti apa? Gampang bergoyang-goyang. Nah, jadi mati udah jadi, tiba-tiba ada ombak, hilang. Nah, Dari rumah jadi kolam. kalau rumah ini Tapi kalau Bang Iri bangunnya di atas tanah yang berbatu-batu, yang kokoh gitu, bisa nggak? bisa pasti. Mau ada badai pun rumah itu tetap kokoh. Nah, sama seperti pohon atau tumbuhan lainnya. Yang tumbuh duluan apa sih Bang Giri? Juga akar ya pasti. Akar. Kenapa sih akar? Karena dia sebagai pegangan untuk pohon itu agar dia tidak jatuh dan sebagai menyerap makanan, menyerap minuman semua dari akar itu kan agar bertumbuh. Betul sekali. Dia sebagai penopang. Nah, sama seperti kita sebagai orang Kristen. Topangan kita siapa sih? Topangan kita siapa Bang Giri sebagai orang Kristen? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu. Topangan kita hanya Tuhan Yesus. Kita itu nggak berdiri di kaki kita. Kita berdiri itu di pundak Tuhan. Berdiri di atas pundak raksasa, pundak Tuhan kita berdiri. Nah, jadi ketika kita jadi orang Kristen, kita berakar di dalam Dia. Artinya apa sih? Kita itu benar-benar mengikuti Tuhan itu maunya ngomong apa. Di ayat 6 itu diajarkan kepada kita harus membaca, kita harus mempelajari. Tapi cukup nggak sih membaca dan mempelajari aja Bang Giri? Enggak. Kita Harus melakukan. Bang Giri belajar, kan Bang Giri pernah dikasih tahu kan dulu pas belajar futsal, oh cara nge-shoot kayak gini. Dipraktekin nggak? Praktekin. Kalau misalnya cuma belajar doang, tahu nggak caranya? Enggak dong, gimana mau tahu gitu loh. Cuman teori doang ya, tapi kita nggak praktekin gitu ya sama aja bohong. Nanti mau nge-shoot mikir dulu. Keburu diambil lawan. Nah, sama sebenarnya berakarnya itu adalah kita tuh tumbuh dalam Tuhan. Kita artinya dibangun di atas Tuhan. Tuhan itu yang jadi fondasi kita. Tuhan itu dasar kita. Maksudnya bukan kita nyindir Tuhan ya, beda ya maksudnya.
Tapi Tuhan itu yang jadi dasar hidup kita kan. Jadi kita udah diajarin untuk mempelajari firman Tuhan, tapi dilanjutkan gitu bahwa kita benar-benar mendasari hidup kita dalam Tuhan. Lalu berikutnya kita suruh ngapain Bang Giri? Dibangun di atas Dia. Nah itu artinya apa sih? Berarti kan kita harus kita akan dibangun gitu loh Bang, ketika kita sudah berangkat, oh Tuhan akan membangun kita akan bertumbuh, berproses gitu. Bagaimana kehidupan kita, bagaimana kita bisa paham gitu apa yang harus kita jalani, dan oh ini loh gitu, iman kita bisa bertumbuh, dan Tuhan juga kasih apapun yang itu pasti akan membantu gitu loh. Karena di sini kan dibangun di atas Dia, berarti kan kita dibangun, kita bertumbuh itu karena kita mau berpegang teguh kepada Dia, kita mau percaya kepada Tuhan, maka setelah itu kita berserah Tuhan yang akan membangun diri. Iya. Nah Bang Giri dulu pas lahir segede apa? Segede apa ya? Segede sedotan. Apa ya? Nggak ada fotonya kayak. Mungkin segede ini ya. Ya bisa jadi lah. Sekarang segede apa? Sekarang segede ini. Nah, arti itu contoh dari bertumbuh. Nah, tadi betul tadi seperti kata Bang Giri katakan bertumbuh. Jadi sama seperti pohon yang nggak kecil doang. Masa pohon kan ya nggak gitu-gitu doang, nggak biji terus kan. Habis bakar masa biji doang gitu, nggak tumbuh. Nah sama seperti yang tadi kata Bang Giri katakan, bertumbuh. Jadi kita dari dalam mempelajari firman Tuhan, kita menjadikannya dasar hidup kita sebagai pedoman untuk melakukan hidup kita, untuk pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bertumbuh itu artinya apa? Kita semakin baik kan. Jadi semuanya itu nggak ada yang instan. Pop mie aja tuh butuh waktu, butuh 3 menit pop mie buat jadi mie instan, buat jadi bisa dimakan. Jadi semuanya itu nggak ada yang instan, semuanya itu butuh proses. Jadi kalau dan nggak semua orang itu apa? Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang lagi berusaha untuk menjadi baik, kita harusnya kita dukung gitu. Nah, ada yang baru mau mulai belajar, baru mau mulai rajin belajar, mestinya kita dukung. Nah, kita pun juga seperti itu. Kalau kita merasa ada yang salah dengan hidup kita, mungkin kita kurang rajin atau kita masih kadang berkata kasar, ya itu harus kita kurangi, harus kita kurangi. Itu adalah bentuk pertumbuhan kita, sehingga kita tadinya kurang baik jadi mulai agak baik sampai akhirnya jadi baik. Nah Bang Giri tadi kan sudah berakar dan sudah bertumbuh, lanjutannya apa sih? Dia akan berbuah. Artinya apa tuh Bang Giri? Artinya banyak ya dia contoh lain gitu loh, maksudnya ketika kita menanam pohon mangga, berarti kita menunggu apa hasilnya gitu loh. Berarti kan ketika dia hasilnya apa ya? Hasilnya jeruk. Berarti kan artinya kita menunggu gitu, menunggu hasilnya. Berarti kan ketika pohon itu sudah berbuah, dia menghasilkan sesuatu untuk sekitarnya, untuk orang gitu kan. Itu sih Bang. Jadi pohon mangga tuh nggak makan mangga Bang? Iya. Iya benar. Pohon tuh nggak makan buahnya sendiri kan. Berbuah itu artinya menjadi berkat bagi orang lain. Orang bisa melihat Tuhan Yesus melalui kehadiran kita. Nah, tadi yang seperti kata Bang Giri, menjadi dampak bagi orang lain, dari dampak yang baik tentunya. Lalu berikutnya apa Bang Giri setelah bertumbuh? Sebelum baca kita ngeblank Bang. Gue tanya lagi. Bertumbuh maksudnya setelah bertumbuh lanjutannya ayat yang iya kan ada kata bertumbuh di sini, dibangun. Oh dibangun. Bertambah teguh dalam iman. Nah, oke gue tanya lagi. Dibangun. Nah, lanjutannya apa tadi Bang Giri kan udah berakar, sudah dibangun nanti makhluk yang bertumbuh. Lanjutannya apa? Nah, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Nah, bertambah teguh dalam iman artinya tuh apa sih Bang Giri? Berarti ya kita semakin kuat iman kita, semakin paham gitu loh Bang, dengan apa yang sudah kita semakin percaya ya, semakin percaya gitu. Ya, dengan apa yang sudah kita terima aja. Kayak misalnya kan tadi Bang Sam bilang baca kitab itu, berarti kan kita harus semakin paham, semakin percaya. Oh ternyata ini loh artinya, oh ternyata begini loh harusnya gitu. Tadi kan di Alkitab itu kan ada ayat yang berkata seperti ini.
iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Tuhan. Artinya seperti awalnya kita dengar dulu tuh Tuhan tuh ngomong apa sih dari ini, Tuhan tuh ngomong apa, Tuhan pernah melakukan apa gitu. Walaupun kita belum melihatnya secara langsung. Tapi ketika kita mau menjadikan Tuhan fondasi hidup kita mau melakukannya, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita mau menjadi berkat bagi orang lain, kita akan melihat kuasa Tuhan itu yang dahulu pernah Tuhan lakukan, masih loh Tuhan lakukan sekarang. Mujizat yang dahulu Tuhan lakukan, masih loh Tuhan lakukan sekarang. Kebaikan Tuhan yang dahulu ada, masih ada loh sampai sekarang. Dan Tuhan gak pernah berubah. Tuhan tetap baik dan terus baik sampai selama-lamanya. Tapi iman kita akan semakin teguh, akan semakin kuat kalau kita mau benar-benar mengalaminya. Nah, gimana kita mau mengalaminya kalau kenalan aja nggak mau? Bang Giri bisa nggak percaya sama orang yang Bang Girinya kenal? Oh, enggak dong. Iya, pasti ragu. Ya ada kan banyak isu juga tak kenal, saya. Makanya harus kenal dulu kan, baru kita bisa merasakan bagaimana baiknya Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kita menjauh aja, Tuhan itu tetap baik loh sama hidup kita. Contohnya apa? Masih ada kehidupan sekarang kan? Kita masih bisa bernafas dengan baik kan? Ya, walaupun kita suka nggak menghargai. Walaupun kita suka nggak menghargai. Ya, orang-orang luar sana masih merokok, masih merusak juga. Dalam arti ya merokok kan bisa merusak pernapasan. Ya kan, sedangkan Tuhan selalu memberikan tiap hari napas kita dengan baik. Jadi pada orang yang merokok kalian tegur ya? Ya asal mereka yang merokok. Ntar menggur sini kita aja mau. Iya betul. Setidaknya kita menghargai apa yang Tuhan berikan. Betul sekali. Kita ya betul. Kalau kita peduli sama orang, kita mengingatkan supaya dia nggak merokok. Lalu akhir Bang Giri, apa yang ditulis? Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Banyak gak sih Bang Giri yang bisa disyukuri? Wah banyak. Tadi salah satunya dengan kita bisa bernapas setiap hari dan mungkin ya bersyukur juga sekarang dengan kondisi pandemi sekarang ada orang yang masih tidak terkena. Jadi kita harus bersyukur dan mungkin ya orang yang kena bisa sembuh gitu bersyukur. Dan kita masih bisa belajar walaupun online kita bersyukur. Iya. Banyak Bang walaupun dengan kondisi berbeda banyak yang harus kita syukuri. Betul sekali. Jadi banyak seperti kita kata Bang Giri ya, banyak hal yang bisa kita syukuri. Kita nggak menutup mata ya bahwa keadaan sekarang lagi kurang baik, terutama karena COVID. Kita nggak menutup mata terhadap itu. Kita nggak menutup mata bahwa saudara-saudara kita mengalami keadaan yang kurang mengenakan. Tapi yang mau Bang Giri dan Abang katakan bahwa walaupun banyak keadaan buruk terjadi di dunia sekarang ini, kita kan masih punya hal untuk disyukuri. Coba kalian renungkan gitu, betapa ya tadi seperti kata Bang Giri, kita masih dikasih kesempatan untuk sekolah. Mungkin online sekolahnya, tapi kita masih ada kesempatan untuk sekolah. Masih ada makanan di meja makan. Masih ada atap untuk tinggal. Syukurilah hal seperti itu. Dan mulai berangkat lebih dari itu, bagaimana kita bisa berbagi apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita kepada saudara-saudara kita. Terutama yang menderita karena COVID ini, juga yang baru-baru ini di NTT banjir bandang karena banjir bandang. Sekali lagi kita akan mengatakan kita bisa dan benih baik. Kita akan disponsori oleh mereka ya. Tapi kita ingin mengajak. Tapi kita mau mengajak adik-adik pun sedikit kita berbagi. Mulai dari 1.000 saudara-saudara 1.000. Jangan beli boba bisa. Boba 18.000. Boba aja 18.000. Iya. Aduh, jangan beli voucher. Mobile Legends pakai voucher ya? Diamond. Oh Diamond. Online. Bisa. TikTok pakai voucher ya? Diamond juga kayak. Diamond juga. Ngapain sih? Oh Jen. Iya. Jangan TikTokan mulu Jen. Sama Jevanya. Gua mungkin bisa beli kuota untuk TikTokan, tapi untuk donasi tidak bisa. Ini kan dari kita juga bisa dihemat ya. Misalnya kuota 10 GB 50.000, tapi kuota 8 GB 40.000. Ya udah, yang 8 GB aja 10.000 kembali. Kan bisa seperti itu Bang Giri ya. Banyak loh
yang bisa banyak kita cara lakukan. lah bang untuk kita Banyak berbuat cara. kebaikan. Tapi kalau emang kita nggak punya uang untuk disumbangkan, setidaknya kita bawa mereka dalam doa kita. Iya, oke. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Lihat teman-teman sekitar kalian yang di sekolah kalian, ada nggak yang terdampak karena COVID? Kasih semangat. Syukur-syukur kalau kalian bisa berbagi materi, bagilah. Tapi tunjukkanlah kepedulian kita. Karena itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan ada satu berkat lagi loh yang mungkin kadang-kadang kita lupakan. Bang Giri udah kenal Tuhan dari kecil nggak? Kenal Tuhan ya kan menerima. Ya. Tapi setidaknya Bang Giri dari kecil sudah Nah. dapat kesempatan untuk kenal Tuhan. Iya. Kan? Itu kalian syukurin kali. Bahwa kita punya kesempatan untuk mengenal Tuhan dari kecil. Itu berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Oke Bang Giri, gimana? Ya. Kita ada tambahan aplikasi buat adik-adik? Ya baik lagi sih dari kita. Mungkin yang Bang Sen bilang tadi ya baca kitab banyak kejadian dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya bukan berarti Bang Sen menurut sebulan ini harus clear, harus semua udah perlahan. Sebulan selesai. Iya, makanya bukan berarti ya semua butuh proses kayak tadi bilang bertumbuh. Ya misalnya ya sehari satu ayat kan bisa. Tapi Saya satu aja tunggu berapa? Satu pasal. ada pasal. Mungkin ada kalau yang males kan ada aja bisa. Aduh, satu kata aja capek. Ya satu ayat bisa. Ya kalau mungkin jika adik-adik merasa berat satu pasal satu hari, mungkin Itu setahun selesai. Satu pasal 1 hari. satu hari semua selesai. Setahun selesai. Ya, tapi jangan cuma dibaca bang, Iya. lagi harus dipahami karena banyak kejadian-kejadian yang mungkin adik-adik bisa tertegur atau bisa mengerti. Oh seperti ini loh jalan Tuhan, seperti ini loh Tuhan yang mau apa yang harus kita lakukan. Dan balik lagi sih bang, kita juga harus mengerti apa yang Tuhan mau yang kita lakukan gitu loh, apa yang jalan Tuhan yang kita lakukan. Dan terakhir bersyukur apa yang kita dapat sekarang, apa yang kita terima sekarang itu adalah kebaikan Tuhan, itu adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan, dan jangan banyak keluh sih ini bang walaupun dalam pandemi ini. Betul kan. Oke adik-adik, terus semangat, Terus berjuang. Selamat juga bang buat yang habis ujian ya. Oh iya, jangan ujian. Semoga masuk. Ini kan dari kelas 5 ya. Kan ada kelas Petrus ya. Iya Petrus Salomo soalnya adik-adik. Semoga masuk SMP dan SMA yang kalian inginkan. Balik lagi kalau nggak terima yang mungkin itu dari Tuhan ada tempat yang lebih baik lagi. Iya. Misalnya kalian pengen masuk sekolah ini, tapi keterimanya sekolah ini, padahal kalian juga berjuang. Jangan sedih adik-adik tadi seperti kata Bang Giri, berarti ada rencana Tuhan di situ. Siapa tahu karena kalian masuk itu, semua sekolah jadi Kristen. Tahu. Gandeng. Ya, masuknya Tarsius gitu. Iya. Atau ini. Kenapa aja sih? Sampai Kristen semua. Ya bisa. Gila aja. Oke, ya intinya seperti itu. Apapun yang kita dapat juga, balik lagi bersyukur. Gitu. Oke, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Ayo kita satu dalam doa akan dipimpin oleh Bang Giri. Mari kita bersama dalam doa. Ya Bapa ya Tuhan kami, terima kasih Tuhan atas yang Kau berikan kepada kami hingga Bang Giri dan Bang Sen bisa menyampaikan sebagian dari firman-Mu pada adik-adik. Kiranya apa yang disampaikan oleh kami berdua bisa berguna dan jalan adik-adik kami. Kami bisa belajar untuk lebih mengerti lagi ya Tuhan, lebih mengenal lagi ya Tuhan akan pribadi-Mu ya Bapak, agar kami juga bisa menjalankan semua yang ada di dalam kitab-Mu, apa yang Kamu mau dan apa yang Engkau firmankan itu bisa kami jalankan firman saya dengan kondisi kami yang sekarang juga. Ajarlah kami untuk bersyukur, ajarlah kami untuk bertumbuh ya Tuhan, ajarlah kami untuk lebih mengenal lagi Engkau ya Tuhan. Apa yang terjadi Bapak, itulah berkat-Mu, itulah anugerah-Mu untuk kami semua ya Bapak. Kau berkati juga teman-teman kami yang mungkin kena musibah ya Tuhan, seperti BNPB ataupun mereka yang masih kena pandemi ini, kena
COVID-19 ini kan, kiranya Kau tetap berkati mereka, Kau lindungi mereka, Kau berikan mereka kekuatan selalu. Kau berkatilah kami selalu hari ini, esok dan seterusnya Tuhan. Inilah doa kami hanya dalam nama Yesus Kristus, kami syukuran ya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Saat badai bergelora, ku akan terbang